lokal. Tapi keren. Ini lebih untuk ke gitar atau ke apa? Untuk lebih ke gitar. Oke. Yang ini buat gitar akustik kebetulan. Ini gue cobain ya. Ini renyah banget. Ini dalamnya. Enak banget. Gue juga mesti nyobain berarti. Gimana? Crispy. Ini ada kayu manisnya sedikit nih. Ya, Mak ya? Ada kayak Tahu lu. Lo kan nyobain makanan? Lo kan nyobain makanan harus gini? Gila. Orang punya dulu. bentar ya, sorry ya. Nah, coba. Oh, kalau di hotel tadi lain ya caranya. Itu kayak orang yang Iya, benar. Kurang. kayak belum pernah lihat. Kurang manner. Coba Belum pernah ngeliat gue aja. Anjing gue miskin memang ini. Coba diulang. Anjing. Ini takut banget gula ya kan? Ketahuan. Emang lo sediabetes itu, Bor? Gue cobain juga. Enggak. Ini enak ini. Kalau gue udah tahu sering, karena gue sering Ini ada dapet. kayu manisnya. Yang bikin aja nggak bilang nggak Comfort ada. food. Ini cobain. Enggak ada ya? Ini buatan gue oke nih. Dia masih kekeh Oh, loh ini, ada Mak. kayu manisnya. Ini Punya ini buatan RI bikinan 2. Yayang ya? RI 1, RI 2, RI 3. Ada 4 kayaknya nih. Kalau bini, gue bilangnya lampiran 1. Ya. Jadi habis kata pembukaan, ya kan halaman buku dulu, judul buku, kata pembukaan, lampiran 1. Coklat tengahnya. Yoi. Melted. Coba. Malele no. Malele. Malele no. Kalau Manyus tuh itu ya Manyus, punyanya Om Bondan ya. Punya Om Bondan Jadi seberang. kita apa nyebutnya? Kita malele no. Malele. Nah. Disangkanya nyobain lele lagi. Gitu ya. Jadi lo selama MC pernah dikasih kue kayak gini nggak? Ini baru kali ini dan ini juga gue nanti akan juga order ya. Panas. Bisa delivery ke Jangan kan Jonggol. selama MC, bro. Selama hidupnya. Anjing banget. Selama hidupnya anjing. Ini nanti bisa delivery one day service bisa? PO dia. Oh PO ya. PO. Ke Jonggol berapa hari? Jauh amat. Kayaknya pakai kargo deh. Jonggolnya cari lagi kan jalur puncak 2 lagi. Jauh banget. Mantep nih. Nah, Lanjut. lanjut. Jadi tuh tadi MC zaman sekolah ya, nggak dikebukin teman-teman satu STM nggak apa-apa tuh sebenarnya udah selamat lo ya. Karena kita itu udah bersyukur banget bisa lolos. Akhirnya ketika kuliah, karena kan gue juga aktif untuk ospek apa-apa, gue selalu di seksi acara. Karena jahil konsepnya dan juga pengen selalu tampil. Nah, dulu gue sempat jadi banci ya, tapi nggak jadi ya. Ternyata jadi banci nggak enak. Serem. Ini di setan banget. Dikira penonton gue serius nih anjing. Suatu hari mau ada acara HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Senior gue bilang, lu yang bawain Pak, gitu kan. Hipmi mau tuh ya bawa malu ya. Dia nggak tahu MC-nya gue. Oh, nggak tahu. Dan dia ketika tahu nyesel Nyesel, karena acara pasti sudah ya. berlangsung kan, gitu ya. Alkisah, gue nggak mikirin duit karena waktu itu memang belum make money. Tapi uang dipikir. Uang ya. Gue lebih ke duit ya. Itu yang ada pengen penghasilan, iya. Penghasilan. Karena ketika berbicara duit dulu udah nggak laku loh sekarang. Iya kan, duit dulu ya. Tapi ditransfer kan, bukan Belum ada transfer boro-boro megang tabungan miskin Belum punya gue dulu. rekening. Miskin. Giro. Belum ada miskin. Pakai wesel kali ya. tuh. Sekarang masih miskin. Masih tetap nggak berubah juga tetap. Jadi kacamata Rudy Project. ini kan sponsor Oh, dari iya, Rudy benar. Project. Rudy Project jangan lupa teman-teman nih. Enggak, gue tetap akan. Bisa. Gue akan tetap. Jadi diminta, gue kebingungan, gue harus pakaian busana resmi, belum punya jas, belum punya kemeja, belum punya macam-macam, gue pinjem punya Iya, bokap, gue pinjem kemeja bokap dan kedodoran. Acara berlangsung dengan ancur-ancuran versi gue berusaha tampil, kelar acara, dapet uang dititipin, nggak taunya 25.000 atau 20.000 waktu itu. Oh ya? Gue bawa, gue terima, dan gue bilang ke bokap gue, ini Tahun berapa tuh, Bang? 25.000. 93 ya? Oh. 93, Udah keren ya? 93 atau 94 ya? Di zamannya sih lumayan nih. Gue kasih ke bokap gue terima, oke ini duit lu pertama, papi balikin lagi ke lu, gitu loh jadi konsepnya. Ya udah sejak saat itu, boleh dikatakan itu uang gue pertama di per MC-an, per public speaking-an gitu. Kalau masalah uang penghasilan sih gue nggak peduli, bukan urusan gue sih. Anjing Nggak goblok peduli. setan. Tadi dia nanya, setan. Enggak, justru yang penting itu bukan itunya. Orang pengen tahu tuh kenapa pertama lo kenapa bisa pede. Pede banget untuk tampil gitu kan. Misalnya dengan segala macam yang yang lu punya itu. Gimana Iya, caranya? Atau minimal gimana caranya lu bisa pede atau ngajarin orang pede itu kayak gimana sih? Ya. Yang paling pertama sebenarnya bukan pede.
Ketika berbicara percaya diri, oke, kita katakan percaya diri itu 10% paling kecil banget. Jadi apa, nggak tau malu aja gitu ya? Nggak tahu malu nomor 2 di bawah PD. Oh. Itu 10% juga dikit. Yang paling penting dari itu semua adalah product knowledge. Produk knowledge. Product knowledge. Jadi pengetahuan akan produk. Let's say kita katakan mau acara ulang tahun anak. Kita katakan mau acara wedding, kita katakan mau acara press conference, kita katakan mau launching produk. Iya benar, atau mau acara wedding apa. lo jangan sampai salah nyebut Iya. namanya ya kan? Nama mempelai atau kebenaran dia nyebut, nggak tahu kita nyebut mantannya selesai loh. Selesai lo. Selesai. Jadi yang ngegebukin lu bukan cuma mempelai. Ya, keluarganya ikutan juga, temennya juga yang sewot. Lu anjing, itu kan udah masa lalu. Kan begitu kira-kira. Sampai mantannya ikut mukulin juga. Mantannya ikut mukulan juga. Dan akhirnya pas udah kelar divorce habis wedding kan anjing. MC-nya siapa ya? Bang Said kan setan. Iya, makanya produk knowledge tuh ya. Product knowledge. Jadi product knowledge itu penting banget. Nah, Itu yang paling utama. menurut gue dari yang gue alamin, Nggak, maksudnya kalau produk ngeliat, tapi kalau udah tahu produk ngeliat, berarti kan jadi pede gitu. Karena harusnya udah tahu gitu. harusnya. Iya. Tapi tidak semua orang dengan mengetahui product knowledge menjadi pede, malah semakin puyeng. Dia seolah-olah ngafalin. Kalau gue konsepnya gue tidak menghafal, tapi gue hanya membaca atau ketika gue harus meeting, technical meeting, lu ngomong deh setengah jam sama gue nggak akan tanya, gue nggak akan potong lu, gue nyiapin kertas, gue nyiapin pen, lu ngomong apa aja tentang produk lu. Oke, ban motor ini terdiri dari bahan karet mentah tapi kombinasi dengan sintetik bla bla. Oke, gua akan catat. Pertama kali ada di Indonesia tahun sekian, dan diproduksi massal tahun sekian dengan harga sekian dengan kompon bla bla bla, ada soft kompon, ada hard kompon bla 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 bla. Atau berbicara alat musik. Gitar ini lokalan Indonesia, oke, dengan brand A dibuat secara handmade. Jadi memerlukan waktu kurang lebih 1 tahun untuk boleh menyelesaikan sebuah gitar yang presisi dan yang begitu mantap. Plak. Jadi udah tak. Nah itu kira-kira yang seperti itu. Itu berbicara style. Kalau dengan gaya gue itu lebih nyaman tanpa cue card. Apa juga? Gue kurang suka cue card. Cue card itu gue lebih ribet ya. Cue card itu gue lebih suka untuk nyebut nama, jabatan, Biar nggak salah ya. perusahaan, biar tidak salah Salah sebut. untuk pengucapan. Jadi gue akan pakai cue card. Ketika setelah gue baca itu semua, gue akan taruh lagi tuh cue card atau gue kasih ke tim gue. Jadi gue lebih nyaman yang seperti Jadi itu. tektokannya sama stage manager atau sama apa gitu? Kalau di panggung, ketika lagi perform, gue biasanya ke COD boleh atau ke stage manager. Jadi terserah, itu COD sama stage manager sebenarnya sama orangnya itu Iya. aja. Jadi dalam arti kata, yes, dia bisa ngasih keputusan untuk boleh merubah acara, gue pun bisa mengasih masukan untuk merubah acara. Lo juga bisa ngerubah acara? Bisa, Dari dengan acara persetujuan. kawinan jadi sunatan gitu misalnya? Nggak bisa, Oh, susah. nggak bisa. Kan dia udah disunat. Oh, udah. Habis dong. Habis sunatan bisa kawin. Belum 2 minggu deh. 2 minggu zaman kita dulu, tapi zaman sekarang udah 3 jam udah bisa. Ready to use anjing. Iya. Ready to use. Jadi ngerubah acara tuh kayak gimana tuh? Misal begini, kita bicara apa? Acara musik ya. Kita berbicara acara musik. Ini ada tampilan band-band indie, masuk tak. Ini jangan band indie ini dulu. Lu masukin yang udah siap dulu deh, dia kan masih persiapan lama. Boleh nggak gue merubah? Oh ya boleh bang, kita rubah. Nah udah, itu artinya keputusan perubahan acara dari rundown bukan dari gue, tapi atas persetujuan dari stage manager atau COD. So di director. Yes, kira-kira begitu. Atau gue lihat juga, nih acara kebetean, lu pidato lu kepanjangan, awarding kepanjangan, lu batalin aja mendingan. Lu cancel, ganti yang lain yang udah siap siapa. Ya, kalau orang penting gimana? Kalau orang penting ada tetap waktunya. Oh, Ada tetap. tetap waktunya dan itu ada sebuah cara untuk meng-cut, itu ada cara. Kalau dari public speaking sendiri, gue dapat dari pengalaman dan juga jam terbang mungkin, gue ada cara untuk boleh nge-cut sebuah acara. Jadi dengan tidak orang itu tersinggung. Itu ada style-nya, itu ada gayanya. Paling pulang diculik ya paling gitu. Relatif kan ada asisten gue juga ya, paling yang diculik dia dulu, guanya nyamar jadi dia. Jadi intinya Setelah lo tahu nge-MC itu berarti ada tetap belajar trik-trik itu yang lo bilang tadi tuh ya. Kan tadi gue bilang ada trik-triknya, caranya gimana nge-cut di jalan, di tengah jalan lu nge-cut, motong acara yang lagi berlangsung. Oke. Misalnya gimana caranya tuh? Gini, misalnya begini. Gue lagi ngomong nih. Ya. Jadi acara kematian. Acara wedding, acara wedding ya, wedding. Kematian, Hah? acara kematian. Acara kematian nggak bisa di-cut, ntar jenazahnya bangun. Dantan banget. Acara wedding ya. Wedding yang paling gampang begini. Saya terima nikahnya. Acara wedding yang paling gampang itu adalah ketika kita prosesi. Itu sebenarnya begini tuh. ya begini. Musiknya setelah kelar semuanya akan cair. Orang makan, dinner atau lunch.
biasanya ketika lagi lunch atau lagi dinner, itu orang akan panitia, bang acaranya mulai bang dengan hand bouquet throw, lempar bunga tangan. Oh. Nah ini sementara orang lagi makan, lagi standing buffet, ya, standing party. Ini bagaimana cara ngangkatnya, siapa yang bakalan ngelihat, kira-kira kan begitu. Nah itu kita masuk, mau nggak mau, masuk tetap. Minta perhatiannya sebentar dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk boleh kami melanjutkan acara ini. Sementara Bapak dan Ibu tetap dapat menikmati santap siang atau santap malam. Pernah nggak santap pagi? Izinkan. Nggak pernah, wedding nggak ada yang pagi-pagi. Belum siap, dandannya aja 3 jam setan pengantennya. Dari subuh. Kan akad nikahnya enggak ini, Pagi. nggak makan. Makan, mereka tapi jarang. Gue lebih ke resepsinya. Masa habis itu makan lagi? Makan lagi, Makan pokoknya ya? makan terus. Yang penting pengantinnya jangan sampai puas. Nah, kalau- Ya anjing banget. Yang penting pengantinnya jangan sampai Lo puas. kan minta perhatian ya? Hmm. Kalau mereka nggak perhatian gimana? Nah, Biarin aja, karena kan gue izinin mereka dengan tetap bisa melanjutkan santap siang atau santap malamnya. Jadi mereka akan tetap jalan, kita mulai tetap acaranya. tapi nggak merhatiin. Nggak apa-apa, karena kita sudah meminta izin. Oh, terus? Ini dari pengalaman gue. Jadi kita tidak terlalu peduli dengan audiens sebenarnya. Yang penting acara running sesuai dengan maunya dari PIC atau dari state manager. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kira-kira bisa berjalan nggak tuh kalau begitu? Maksudnya kan Berjalan dan itu selalu gue lakuin berkali-kali. berjalan ya? Berjalan. Itu contoh Artinya- ngekatnya tadi gimana? Belum dicontohin. Coba contohin. Oh, Ya itu tadi. Gimana? Saya minta perhatiannya dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk Bapak dan Ibu yang masih menikmati santap malam. Izinkan kami untuk boleh melanjutkan acara ini. Sementara acara ini masih tetap akan dipandu oleh tim dari Karsula Band untuk menemani kita semua. Nah udah pengantinnya yuk kita akan lanjut. Selanjutnya kita akan ke hand bouquet throw. Pengantinnya kita panggil. Yo Andi dan juga Lisa, monggo boleh ke atas ini dan juga teman- lo bandnya doang lo sebutin, biasanya kan ada video syuting by siapa gitu disebutin. nggak perlu karena Oke. gue kan nggak dibayar sama dia. Oh iya. Biasa kalau kawinan kan gitu kan. Kalau band biasanya itu ternyata ketemu saudara lagi. Kita pernah ketemu dengan Bang Said atau itu ketemu. Jadi mungkin naluri kali ya, tapi bukan artinya video maker atau videografernya atau apa kita sebutin semua kan setan itu nggak ada kepentingan gitu bajingan. Setan. So, Karena kalau di kampung kan video syuting by siapa oh iya kan. Iya. Iya Ini kan? gedung setan dong. Ini gedung. Nah, jadi product knowledge. Produk knowledge paling utama Terus? untuk menghindari yang namanya grogi. Tapi dengan produk knowledge lu apal juga, lu ngelotok juga, tidak menjadi satu jaminan lu akan running well saat lu membawakan acara. Ya, Itu paling- balik lagi ke person masing-masing, ke individu. Macam terbang ya. Iya. Paling nggak kalau program Jam terbang setuju. kalau program tahu kan lebih ngalir tuh MC-nya kan, biasanya gitu kan. Tapi ada beberapa pembawa acara yang sampai hari ini masih memegang cue card. Dan gue namain itu gaya burung. Dan gue tidak suka. Jadi begini. Setuju gua. Selamat malam dan nanti kita sebentar akan Burung. Setuju, Oke, setuju. balik lembaran kedua. Sementara kita nanti juga akan menyaksikan penampilan dan kita akan Tapi itu emang rata-rata yang terjadi nggak sekedar di off air aja ya, di on air, On di air juga acara-acara gitu. program. Kalau- Rata-rata orang nggak tahu product knowledge-nya ya karena dia artis atau terkenal, ya udah dia aja dapat job sebagai host, tapi dia nggak punya passion. Iya, cuma ujung-ujung biasa-biasa aja kalau kita. Oke. lihat, Iya, ya. Nah, nggak ini- kaku, nggak organik. ini gua akan berbicara sedikit panjang tentang ini. Sorry to say sebelumnya. Nggak usah ngegas. Si goblok ini Emosi bacot gua emang banget. kenceng, gua tarik senar atasin. Jadi gini, berbicara dunia per MC-an saat ini dengan tidak mencuri kemuliaan gitu ya, dengan tidak menjadi sebuah kesombongan bahwa gue saat ini gue pun pernah mencapai ke titik puncak gue sebagai presenter di sebuah program televisi Mewah, Kak. gitu ya. Tepuk Itu tangan anugerah Tatiana. aja, Gila, keren itu banget, itu cuman anugerah. Tepuk tangan. Jadi itu artinya pencapaian seorang public speaker ketika berangan-angan mimpi muncul di TV dan itu kesampaian. Itu TV Space Tune. Enggak, lebih ke TV Goib ya anjing. Jadi selama 1 tahun itu di 2016 gue bawain sebuah program otomotif, dapat 20 title, ya, dapat 20 title dan Judul, ya? 20 judul dan kebenaran waktu itu orangnya ngerti banget dan paham banget. Gue tampil apa adanya gue dengan plak, dengan tato, bahasa lu gue, jadi gue banget, Bang Said banget, Sang Dewa MC banget. Oke, Boleh tuh, Mak. tanpa cue card. Tanpa cue card. Boleh. Makanya cuma sampai 20. Nah, goblok. Kalau misalnya pakai cue card bisa lanjut. 21. Kalau 21. kalau ambil cue card 300, 21, 22 lah, 22 ya. 22.
Nah, menanggepin yang di TV-TV yang pakai cue card, gue no comment. Tidak ada iri sama sekali, karena gue pun juga pernah di TV. Terlepas banyak yang lihat orang nonton atau enggak, gue kagak peduli. Tapi yang penting itu pencapaian gue pribadi, untuk apresiasi gue di dunia public speaking, untuk diri gue sendiri, untuk keluarga gue, dan untuk orang-orang yang suka dengan dunia public speaking. Terus kalau ganteng, cakep, terkenal itu jadi jaminan nggak sih? Apa harus gitu? Apa harus menarik, punya karisma? Oke. Kalau lu maksudnya kelebihannya apa gitu? Gue nggak ada kelebihan apa-apa. Karisma Gua- dia. gua Oh, biasa- kelebihannya dia nggak ada kelebihan. Dia karisma Gua dia. bisa, iya. Motornya karisma. Goblok. Kalau bicara gue, Iklan lah. Iklan. berbicara gue nggak ada yang bagaimana. Manhat. Muka pas-pasan. Maksudnya gitu menurut Juga menurut atau- kalau menurut gue Bang sendiri, Said itu apa kelebihan lu yang lu punya itu selain produk knowledge dan PD Bacot. kepedean yang nggak jelas? Gue punya Hunting 2. style panggung ya. Gue punya gaya sendiri untuk semua acara, termasuk acara formal. Gue pun ada style tersendiri. Jadi orang tahu. Terlebih lagi, mungkin orang lebih nyiriin gue lebih ke suara gue kali ya. Ini pernah dan tidak jarang sampai hari ini. Kemarin pun gue perform di IEMS itu selama 7 hari. Ada orang yang dari jauh datang, ternyata saudara lama, Bang Said, gue udah dengerin suara lu tapi gue ragu, dan dia itu gue tahu suara lu tahu dari enggak, suara lu itu beda, mungkin itu salah satu. Ya bisa, itu Jadi, termasuk sih berat-berat becek gitu loh ya. Becek tapi nggak sampai meleleh ya, nggak sampai meleleh loh ya. Jadi ya itu kira-kira seperti itu. Nanggepin yang TV tadi, Ya. masalah ganteng, gue banyak nemu orang ganteng tapi nggak ada isinya. Oh, Gue udah dicobain banyak, ya? yes, gue banyak nemu orang cakep tapi nggak ada isinya. Itu banyak banget. Tapi gue apa harus iri? Enggak juga, itu rezeki dia. Cuma nggak terima doang. Cuma nggak Diterima, dia diterima. Dan konon katanya kalau di TV-TV, gue nggak ngerti. Gue pernah dengar satu bocoran temen gue artis bilang mereka akan cari orang-orang ganteng, orang-orang cantik, walaupun nol nggak apa-apa, karena nilai jual di TV. Mereka akan dilatih, nggak bisa ngomong, akan diberi public speaking, akan dikasih materi-materi, kira-kira seperti itu. Jadi menurut gue agak dipaksakan. Sorry, gue mau ngomong ceplok-ceplok aja. Makanya banyak yang kaku juga kalau di TV. Gue nggak tahu, gue no comment. Kaku. Gue no comment, Ya. gue no comment masalah. komen terus. Gue no comment masalah kaku nggak kakunya relatif, tapi faktanya dia saat itu ada di TV besar sebagai presenter. Itu kebanggaan dia. Iya. Masalah long lasting atau enggak, gue nggak tahu. Iya, benar. Ya, oke. Ketika berbicara cue card, mungkin tuntutan dari TV, lu harus pakai cue card supaya tidak kesalahan. Iya. Memang harus seperti itu. Kalau gue ngelihatnya di acara-acara formal, lu lihat di video-video wedding gue akan pegang cue card di awal, di prosesi. Ketika gue mengucapkan saat ini, dua mempelai kita, putra pertama dari Bapak Haji Sodikin, Insinyur Rudi Herlambang. Ini kita nama sebagai menikah Itu dengan baru biar lama namanya dia. putri bungsu dari Bapak Haji Sulaiman. Dari istri pertama. Goblok. Itu nggak disebutin. Nah, kira-kira seperti itu. Selesai itu semua, gue akan lempar cue card gue kasih ke tim gue. Ya udah, selebihnya ngalir. Karena itu momen yang paling penting. Waktu lempar kelihatan nggak tuh cue-cardnya? Agak ngilip dikit. Oh, iya, Jadi iya. pinter-pinteran kameramen gue ngambilnya. Iya. Nah, berbicara cue card yang seperti itu, gue no comment sama sekali. Nanti jatuhnya ya gue tau lah, plus 62 bacotnya kan kayak bagaimana. Lu akan bilang Bang Said lu nggak pernah di TV, Bang Said lu ngiri, terserah lu mau bilang apa. Tapi faktanya kalau mau berbicara track record, ini bukan kesombongan sama sekali. Lu bisa cek. Ya, lu Nah, bisa intinya sih cek. pertanyaannya lebih ke kalau jadi MC itu atau jadi public speaking itu, Kenapa jadi curhat? iya jadi curhat Oh, enggak, ini kan lu kasihan tadi kan- banget. Emang kurang apa? Bukan, lu kan tadi nanya kenapa di TV cue card gitu loh. Bukan cue card-nya, tapi Cue card. menarik. Apakah orang MC itu harus punya daya tarik apa? Daya tarik tertentu. Gue nggak bilang yang seperti Atau siapa itu. aja bisa jadi MC. Di Twitter gue itu gue pin. Ngerti Ya. Twitter juga. Ya, di Twitter gue itu gue pin, gue tulis begini, semua orang bisa berbicara, semua orang bisa ngomong, tapi tidak semua orang bisa membawakan acara. Nah, itu maknanya dalam. Ya, lu boleh ngomong, lu boleh ngetop di komunitas lu, taruh let's say 5 orang, 6 orang, lu ngetop. Nggak ada lu, nggak rame. Pernah dengar istilah itu? Iya. Di kelompok kecil, taruh kelompok tongkrongan, kelompok musik, kelompok motor, kelompok mobil. 10 orang. Nggak ada lu, men, kemarin nggak rame, men, sepi. Tapi ada lu, oi anjing pecah. Sorry ngomong, gue sering nemuin juga yang kayak begini. Tarik orang itu ke atas panggung, bawain acara. Lu percaya nggak dia diem? Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong.
Itu makna dari semua orang bisa berbicara, Tapi nggak semua orang. tapi tidak semua orang bisa menyampaikan. Itu menurut Atau gue. menggiring opini, menggiring massa. Kira-kira gitu. seperti itu. Pernah nemu nggak yang kayak begini? Kita kuliah atau sekolah, Pernah. orang yang paling pintar mendengar guru ngajar nggak ngerti. Tapi suatu hari orang yang paling bodoh dengar seorang guru ngajar dia ngerti. Itu artinya apa? Yang pintar ini nggak bisa nyampein. Tapi orang yang guru yang biasa-biasa itu dia bisa nyampein sehingga yang paling bodoh pun itu kena. Berarti intinya caranya ya. Cara, gaya, style, Teknik, habit, body language, Body. ya, body language. Nah, body language itu gue termasuk yang paling atraktif ketika gue perform di panggung. Gue akan sapu semuanya. Contohin Lo dong. apa, ngobrol-ngobrol atau gimana itu? Contohin dong. Gue akan sapu. Contohnya, Lo sambil nyapu gitu. bukan. Jadi yang paling gampang dari gue adalah tangan gue ini tuh nggak bisa diem. Oh. Ya. Contoh mau buka acara apa? Coba mau opening apa? Coba. Sunatan masal. Order masal, oke. Pakai mic. Boleh pakai mic, boleh. Ini kan mic gue lebih terbiasa wireless ya. Kalau kita pakai kabel kita terbatas jarak hanya 2 meter. Tapi dengan wireless kita bisa lebih terbuka. Tapi ingat receiver juga pengaruh. Jangan sampai terlalu jauh. Gue pernah bawain acara-acara balap itu delay. Orang glodok lu. Delay. Iya. Berarti delay. berarti delay. harus tahu Ya. harus tahu juga mikrofon yang dipakai ya. Mikrofon terserah mereknya apa, Soalnya bebas tadi saja. kan Wireless. Kabel apa wireless? Serah gitu. apa aja, Ya. penting shoot. Harus paham ya. Yes. Jadi bebas saja. Jadi paling penting itu adalah ya wireless kalau menurut gua itu paling nyaman. Oke, sunatan masal ya. Kita ngomong ya. Ini berbicara body language ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini untuk boleh bersama-sama kita menyaksikan special event tentunya berkah untuk adik-adik kita sunatan masal yang diselenggarakan oleh Komisi Pemuda dari Karang Taruna A. Dan terima kasih untuk Bapak RT Haji A yang telah hadir bersama-sama dengan kita. Juga ada Bapak RW. Terima kasih beserta dengan Ibu tentunya. Luar biasa sekali dan juga untuk seluruh masyarakat. Dan sementara tim medis sedang bersiap-siap, ada 30 orang loh yang akan mendapat kesempatan untuk boleh dihitan. Luar biasa sekali, mulai dari kelas 6 SD sampai kelas 1 SMP. Oh, sudah terlalu tua? Iya, memang agak sedikit alot ya, tidak menjadi masalah. Yang penting judulnya hitan. Ini 19 tahun ke atas. 19 tahun ke atas? Wah, itu mesti pakai kampak, Le! Emang ngaruh ya kulit 6 tahun sama 19 tahun? Lebih keras, lebih bahal ya. Lebih bahal. Sering nyoba ya? Iya, dulu anjing. Nah, Anjing. kalau bawain acara kematian kan biasa kalau orang-orang Seru-seru ya, kamu lihat. Kristen. Kamu seringnya mati-mati ya tadi. Enggak pengen tahu ada MC-nya tuh kayak gimana. Ah, Oh, kematian sampai hari ini gue belum pernah bawain. harus adu atau gimana tuh? Gue belum pernah bawain. Nah, kalau suatu Jadi, saat lo diminta bawain gimana? gue belum punya pengalaman. Berani apa enggak? Berani. Ya, enggak, Oh, harus coba. berani. Asal ada duitnya ya. Selama ada duitnya gue berani Orang bawain. mati bisa minta duit juga, Iya. gimana lu? Enggak dari keluarganya dong, Keluarganya. dari keluarganya. Kan lagi berduka ya kan? Enggak lah, tetap kan Emang nggak kasihan? enggak kasihan karena keluarganya tajir-tajir. Karena kematian-kematian sekarang itu lebih mewah dari pesta. Oh. Itu dia makanya kemarin Ah, ada MC-nya dong. Gue belum pernah dapat nge-MC kematian sama sekali. Nggak tahu teman-teman yang lain. Gue belum pernah. Kalau berani ya. Kalau masalah berani karena itu duit, men. Kira-kira bakal kayak gimana treatment lo Ya. kalau Kalau misalnya kayak gitu kematian? gimana? Kan kalau yang tadi happy tuh sunatan Ya. masal, kalau pas kedukaan tuh gimana? Harus Kedukaan. hikmat kan? Kedukaan sih yang pasti ya gue 11-12 sama kayak bawain wedding ya, full serius. Nggak ada bercanda. Oh, udah bercanda. Nggak ada bercanda dan itu berlangsung hikmat. Tapi ini mimik muka dipengaruhin nggak? Muka ya pengaruh, karena ketika gue berbicara serius ya gue akan berubah jadi serius, itu udah pasti. Berarti lo pakai Berarti nggak harus aura lu Nggak juga sih. nggak harus gila terus gitu ya, nggak harus Oh enggak dong, kalau misalnya energik terus nggak bisa nggak terus. karena ada beberapa acara yang boleh dikatakan semi formal atau formal. Let's say kita bilang talk show, terus ada lagi produk launching, acara anak-anak, wedding. Ya. Jokes yang elegan itu begini, jokes yang tidak langsung kita lemparkan orang langsung tertawa. Iya. Jokes yang elegan adalah jokes yang setelah 5 detik baru orang senyum. Bukan ngakak ya, itu artinya dia berpikir dan dia manggut atau senyum. Contohnya. Itu jokes elegan. Contohnya. Kira-kira seperti itu. Gitu. Contohin Emang ada contohnya? Apa tuh? yang Joke- jokes yang elegan. Contoh jokes-jokes elegan apaan ya? Kan udah pernah coba. Itu biasanya disesuaikan dengan target audiens kan. Misalnya acara anak-anak, ya jokes anak-anak. Oh iya. Dan ya benar. Disesuaikan juga dari audiens yang hadir, kita sesuaikan jokesnya. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Mulai misalnya kita let's say middle low sampai ke middle high itu cara nge-treatnya itu beda semuanya.
Itu caranya beda. Oh, berarti ada pemahaman khusus ya untuk jenis acara yang harus di. Ya, satu itu, kedua untuk games juga. Games yang bukan produk ya, games yang bukan produk juga lu mesti punya stok. Ngelihat audiensnya siapa yang datang, dari sisi umur, dari sisi sosial itu bagaimana gitu. Itu games itu lo yang nyiapin atau dari IO-nya atau dari Oke, games yang paling gampang adalah games product knowledge ya. Games product knowledge itu artinya semua contekan mungkin ada kalau di event-event contekan tuh tinggal lihat. Iya. Itu games yang paling gampang. Tapi gue punya games namanya asbak. Ya, pertanyaannya asal tetapi logika, jawabannya asal tetapi logika. Asbak itu adalah asal tebak, ciri khas dari sang idola MC, punya gue. Gue biasanya ketika acara sudah running, udah cair, gue akan tawarin mau product knowledge apa mau asbak. Kalau lu pilih asbak, lu selesai hidup lu. Karena itu pertanyaannya asal tetapi logika, jawabannya asal tetapi logika. Dan itu gue selalu stok ada 5-6, gue ready, anytime, anywhere, gue selalu siap untuk lemparin. Berarti lo MC itu harus nyiapin juga ya, maksudnya game segala macam tuh. Menurut gue sih ya. Harus ya. Dan MC juga harus belajar. MC harus pilih games, MC harus belajar. Ini acaranya komunitas mobil, gamesnya apa yang pas ya? Komunitas motor, gamesnya apa yang pas ya? Itu harus cari. Dan sekali lagi untuk MC yang terlalu sombong itu menurut gue ya urusan lu lah. Silakan aja. Sombong tuh gimana? Kalau lu yang over PD ya silakan tanpa persiapan. Oh, tanpa persiapan. Sombong tuh maksudnya artinya nggak punya persiapan ya? Tanpa persiapan lu maju dengan begitu yakinnya membawa nama besar, oh itu fuck the hell menurut gue. Jadi kalau wedding tadi gamesnya apa? Wedding, gamesnya? Oh gampang. Ada wedding, ada games juga kan? Ada dong wedding gampang. Oh, tetap ada ya? Simple aja, simple. Games wedding ya. Yang mau ikutan hand bouquet, yang mau terima kembang dari pengantin, nanti pengantin lempar, sebelumnya gue mau cek dulu. Yang masih bujang KTP-nya. Oh, model-model gitu. Kira-kira begitu. Orang akan sibuk. Kenapa yang ditanya yang masih bujang? Kenapa KTP? Curigakan ya. Dicek? Kalau saya yang masih perawan, masih single, Iya, perempuan. iya. Kalau bujang cowok. Nah, di masyarakat kita, sekali lagi gue bilang, plus 62 itu sensitif banget. Ya, ketika berbicara virginitas, itu kita akan disalahkan, mungkin akan dibenarkan, relatif. Jadi, hal itu tidak akan pernah gue pakai nyusahin diri gue sendiri. Satu, yang kedua akan berefek, jangan pakai lagi sang idola MC. Yang ketiga, orang akan bilang MC nggak punya otak, padahal gue ngerti. Tapi tuntutan audiens bilang, seperti yang lu bilang, kenapa nggak sebut, kenapa mesti bujang, kenapa perawan lu nggak pernah sebut. Orang akan lebih gampang tersinggung. Tapi ketika berbicara bujang, walaupun lu sering onani, walaupun sudah melakukan persetubuhan lu yang massal dengan siapapun, gue nggak peduli, ya itu masih tetap aman. Persetubuhan massal. Ya kan begitu kan, persetubuhan massal. Kan gitu. 4G dong. Nah, berarti MC juga harus sensitif dong soal-soal kayak gitu ya. Yes, dan gue selalu Nggak boleh asal-asalan. nggak boleh asal-asalan. Dan gue ada satu, bacot gue terkenal ketika berbicara musik rock, ketika berbicara acara musik, berbicara acara motor, acara mobil, atau acara yang hancur, tanda kutip. Gue itu selalu, apa yang gue omongin, gue balikin ke gue. Kenapa? Supaya orang tidak tersinggung. Ya, contohnya begini. Bla 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 bla. Wah, dasar lo miskin. Gak punya otak lo. Beli ginian aja nggak mampu lo. Beli ginian lo nggak mampu. Gue kasih tahu lo ya, gue juga miskin. Gue nabung 8 tahun, akhirnya gue kebeli. Lu juga bisa. Bener gak? Iya. Dia turun panggung dengan senyum, gue kasih goodie bag. Gue turun panggung juga no hard feeling. Lain halnya ketika terjadi, lu miskin lu anjing. Beli ginian aja nggak mampu lu. Nih goodie bag, selesai. Turun dia sakit hati. Dia ngatain gue miskin, turun gue akan gebuk dia. Itu Pernah nggak digebuk? Kenapa? Pernah nggak digebuk? Oh, gue belum pernah digebukin orang. Belum pernah. Takut orang lihat tato lu. Belum pernah gue Maksudnya digebuk dari belakang. Nggak pernah. Dia jumroh. Goblok lempar-lemparan. Tawuran. Gue belum pernah ribut yang namanya saat gue event. Tapi gue selalu nemuin orang-orang yang mencoba mencari masalah dengan gue saat gue perform. Ada tuh. Dan gue ada caranya untuk handle-nya. Itu gampang. Itu sering tuh ada orang cari masalah. Ada di setiap event selalu ada, dan gue itu hal yang paling gampang menurut gue, berangkat lagi dari jam terbang dan juga pengalaman gue. Caranya ada. Gimana handle itu? Caranya gimana? Orang ada yang sirik, tau lihat, MC gembel lo, MC gembel lo, ya kan? Tak ngomong lagi, lu lagi bang, bosen gue dengernya. Gue cuman senyum. Awal-awalnya gue nyolot, tapi sekarang gue cuman senyum. Terima kasih, kita bisa ketemu lagi. Kan doa lu juga di sini. Akhirnya kita bisa ketemu. Kok jadi serius lu kayak Iya. Langsung gue serius. Ini hadiahnya untuk lo. Gue liatin matanya, eye to eye contact, dan dia matanya akan lari. Ini hadiah untuk lo. Sorry, boleh naik ke panggung nggak sedikit? Ini hadiah untuk lo. Terima kasih ya. Selesai itu, dia ngilang. Ada lagi yang bilang begini, MC anjing, MC setan, katro lo, bahasa lo, nggak tahu etika. Oke, tenang. Secara manusia, sewot bang, sewot. Tapi pembelajaran, Terluka lah ya. Yes, pembelajaran, gue panggil orangnya. Sini bro, simple. Dari mana bro?
Oh, gue dari sini bang. Oh, ini begini-begini. Oke, lu mau hadiah apa? Di sini gue ada helm, ada jam tangan, ada handphone. Lu mau yang mana? Handphone. Oke, kasih handphonenya untuk abang ini. Makasih banget ya bang. Jangan dijual bang. Kenang-kenangan dari Bang Said. Bang, makasih ya. Set, kelar, ngilang. Artinya gue aman. Langsung jadi fans habis itu. Gue nggak tahu jadi fans atau enggak. Yang pasti dia ngilang. Yang gue Malu. tahu dia malu. Pastinya malu. Enggak ya, jual handphone. Bebas, bodo amat. Tapi acara gue masih berlangsung lama dan gue sudah terhindar dari satu masalah. Gue singkirin masalah itu. Gua Kalau gitu besok-besok kita rame-rame 10 orang kita gituin, dapat hadiah semuanya. ya anjing, kabur semua, Iya. pulang semua, goblok. Gua nggak usah handphone lah, sepatu aja. Ah goblok. Pokoknya handphone gua pasti lebih mahal daripada hadiah. Ya. Rudy Project. Rudy Project boleh lah. Rudy Project ini tidak Iya. boleh karena ini di Gua kacamata deh. Kalau handphone biasanya murah-murah dikasih buat hadiah. ya handphone. Handphone gua handphone mahal. Handphone. Jangan kalau handphone jangan. Jadi konsepnya itu simpelnya semua pembelajaran ya. Ada satu lagi juga yang menjadi Kita sponsor. yes, yang menjadi style dari gue adalah permen. Permen. Ini tidak pernah gue temu dari semua pembawa acara, dari semua public speaker yang men-share masalah ini. Permen itu apa? Gue selalu bawa permen. Permen apa tuh? Nah, itu apa ceritanya apa? Bawa permen ceritanya apa? Gue selalu bawa permen. Permen apa ini? Lempar jumroh. Ya. Wah, goblok. Permen. Oh, buat ciuman itu ya. Yes, bakal cuman. Jadi permen ini tolong dicari yang sesuai dengan karakter lo. Jangan sampai dengan lu makan permen ini lu menjadi serak, menjadi lu batuk atau apa. Gue cari karena ini brand ini gue tidak disponsorin oleh permen ini, tapi ini salah satu permen yang cukup nyaman untuk gue sudah bertahun-tahun. Kenapa? Gue mau kasih tahu lu begini. Karena gue seorang public speaker, ya, yang berbicara di depan publik. Suka tidak suka akan banyak waktu yang namanya tidak minum dan tidak makan lebih dari 3 jam. Semua orang ya dari bangsa kita ini, dari Indonesia tercinta ini, lepas dari 3 jam tidak ada cairan atau makanan yang masuk. Sorry ngomong. Bukan. Jadi itu akan ada yang namanya bau perut. Oh, ya. Ya. Karena sekali lagi kita orang timur, orang ngomong begini padahal bau, dia akan tetap nahan. Itu nyisain dia. Tapi kalau gue beda, mulut lu bau setan. Kan kira-kira begitu, ya kan? Nah, cara nyiasatinnya sebelum kita dapat itu, kita makan permen ini. Paling tidak meminimize. Ini yang gue lakuin bertahun-tahun. Semoga ini boleh menjadi penambahan juga ya. Dan ingat, jangan pernah naruh apapun di kantong depan. Ya. Ini di kantong depan lu taruh macam-macam. Lu taruh ginian. Lu taruh handphone jadi dia bejendul. Itu nggak baik, tidak bagus. Jadi semua taruh di belakang atau dititipin. Kira-kira Kedudukan seperti di itu. mana? Nggak jadi masalah, jangan yang sampai hancur mungkin atau apa. Dan usahakan setiap perform tidak memegang handphone. Jadi handphone taruh mana tuh? Titip sama asisten gue. Oh, ini mewah banget Punya asisten. asisten. Nggak apa-apa, depan kamera dia ngomong Ya ini kan asisten. gaya-gayaan doang, padahal mah gue sendiri doang anjing. Tetap aja sendiri. Goblok. Ya gitulah kira-kira. Itu beberapa trik sama knowledge dari MC. Cuma apa ada lagi yang bisa di share gitu? Banyak. Jangan pernah ada yang namanya space failure. Apa tuh? Apa tuh? Space failure itu